Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Ustadz Hafizus Salam LC, yang saya hormati Bapak Hadi selaku Ketua Takmir Masjid Al-Barokah dan para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul akhir nanti. Amin. Marilah kita buka majelis taklim kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustadz Hafizus Salam LC. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, taqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, beliau berkata, kata Abu Hurairah, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah. Orang-orang muhajirin ini berarti orang-orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah dan bertempat tinggal di kota Madinah, dan mereka tidak membawa harta mereka. Itu orang muhajirin. Bukan berarti mereka itu di Mekah miskin, tidak. Ada di antara mereka yang kaya. Nah, ikhwan sekalian, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mereka berkata, "Ya Rasulullah,
Dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Orang-orang kaya itu telah memborong pahala. Orang-orang kaya itu bisa melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Orang yang kaya itu bisa berinfak dengan hartanya. Orang kaya itu bisa menderma. Orang kaya itu bisa menyantuni fakir miskin. Orang yang kaya itu bisa memberikan harta lebih daripada orang-orang miskin. Maka orang-orang fakir ini merasa cemburu. Mereka merasa cemburu dengan ibadah-ibadah, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya, sementara mereka tidak bisa berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang kaya. Subhanallah. Para sahabat itu begitu Pak, antusias sekali terhadap kebaikan. Orang-orang miskin ini tidak mau ketinggalan. Orang-orang kaya itu bisa mendapatkan pahala, kami pun juga harus bisa. Ketika pahala tadi itu, ketika ibadah tadi itu, ketika pekerjaan itu tertutup Pak, maka mereka ini semacam protes. Kok mereka bisa ya Rasul, kami tidak bisa. Qala, Rasulullah menjawab, wa madaka. Kok bisa begitu, kata Rasulullah. Kalau para sahabat menjawab, yusalluna kama nusalli ya Rasulullah. Orang-orang kaya itu mereka sholat, kami pun sholat. Kami sholat, kami melaksanakan ibadah sholat, kemudian kami mendapatkan pahala. Orang kaya pun bisa melaksanakan sholat dan mereka mendapatkan pahala. Jadi kan impas gitu ya Pak ya. Mereka sholat, kami pun juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami pun berpuasa. Tetapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa la natasaddaqu. Tetapi ingat, ikhwan sekalian, ketika orang-orang kaya itu bisa bersedekah, kami ya Rasulullah tidak bisa bersedekah. Apa yang akan kami sedekahkan? Kami tidak punya apa-apa. Ya. Kalau kami sholat, mereka bisa sholat. Kalau mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi ketika mereka bersedekah ya Rasulullah, kami tidak bisa mencapai itu ya Rasulullah. Wa ya'tiquna wa la naqtiq. Mereka bisa membebaskan budak, sementara kami tidak bisa membebaskan budak. Kenapa? Karena harga budak itu mahal. Orang yang bisa membebaskan budak itu adalah orang-orang yang punya harta. Tetapi kami tidak bisa ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, afala u'allimukum syai'a. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang mana dengan sesuatu ini sehingga kalian bisa mengejar orang yang telah mendahului kalian? Mereka telah pergi dengan membawa amal ibadah mereka. Mereka sudah memborong pahala. Ibadah-ibadah mereka sudah kerjakan. Pahala-pahala mereka sudah dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah jauh meninggal kalian. Tapi ada satu amalan yang mana dengan amalan ini kalian bisa mampu untuk mengejar mereka. Rasulullah menenangkan mereka Pak. Kan protes kan.
Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, memang itu yang kami harapkan, kan begitu kan. Memang ibadah yang bisa mengantarkan, ibadah yang bisa menyamai mereka, itu yang kami harapkan. Qala Rasulullah menjawab, tusabbihun, tasbih. Ucapan tasbih yaitu apa? Subhanallah. Wa tukabbirun, takbir. Ucapan Allah Allahu Akbar. Wa tahmadun, tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin taratan wa talatina marrah. Ucapan tasbih itu subhanallah, ucapan takbir itu takbir Allahu Akbar, ucapan wa tahmadun yaitu tahmid yaitu alhamdulillah, kalian ucapkan itu wahai para sahabatku setiap kalian selesai melaksanakan ibadah salat salatan wa thalathina marrah, 33 kali. Kalian mengucapkan subhanallah wallahu akbar walhamdulillah, ikhwan sekalian, itu bisa menyamai dan kalian bisa mengejar pahala yang mereka dapatkan, kalian bisa mengejar ibadah yang mereka lakukan. Dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid. Subhanallah. Maka ikhwan sekalian, habis sholat harus kita usahakan duduk sebentar. Allahumma antas istighfar dulu kan, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Jangan orang-orang kayak begitu, habis sholat langsung lantas jalan. Dia bukan Allahumma antas salam kan? Seharusnya kan Allahumma antas salam, bukan Allahumma antas jalan. Subhanallah. Harus kita usahakan itu. Ikhwan sekalian, pulanglah mereka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu dengan membawa bekal dari Rasulullah, dengan membawa amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kalian melaksanakan ibadah sholat wajib itu membaca hal yang sama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kalian bisa mengejar, kalian bisa mendapatkan sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang kaya itu. Pulanglah mereka, kawan sekalian. Tak berselang beberapa lama, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu datang lagi kepada Rasulullah. Faraja'na fuqara'al muhajirin ila Rasulillah faqalu ya Rasulullah. Kalangan muhajirin itu mereka sudah tahmid, mereka sudah takbir, mereka sudah tahmid, tasbih, mereka sudah melakukan itu. Orang-orang kaya pun dengar, Pak. Para sahabat radhiyallahu anhum yang tergolong kaya-kaya itu mendengarkan apa yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang fakir itu. Mereka berbuat yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Tidak mau ketinggalan juga kan? Orang miskin, tasbih, kami juga harus tasbih kan gitu kan? Ya, orang fakir mereka bisa bertahmid, mereka bisa melakukan ibadah itu, kami juga harus bisa. Semangatnya para sahabat itu begitu, Pak. Miskin kaya itu
Sama di dalam perbuatan. Mereka berkeinginan tidak boleh satu ada pintu kebaikan yang tertutup bagi mereka. Semuanya harus terbuka, Pak. Itu para sahabat, subhanallah. Antusiasnya betul-betul luar biasa, Pak. Ya. Maksud kalau kita kan rata-rata kali kadang-kadang bukan begitu, Pak. Tapi kan nawar kan. Oh, saya 30 hari, 29 hari cek nawar, Pak. Suwe biasa. Padahal itu wajib itu, bukan sunnah kan, wajib. Kalau kita ini kan banyak nawarnya. Tapi kalau para sahabat itu kan enggak. Ya. Tidak boleh ada satu pintu kebaikan yang tertutup bagi mereka. Harus terbuka semuanya. Ketika itu tertutup, bagaimana agar mereka bisa membuka pintu kebaikan itu? Itu para sahabat. Subhanallah. Orang fakir, alhamdulillah. Orang kaya pun juga alhamdulillah. Orang fakir mengucapkan tasbih subhanallah. Orang kaya pun juga mengucapkan subhanallah. Akhirnya orang-orang fakir ini datang kepada Rasulullah, laporan lagi sama Rasul. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanana. Orang-orang kaya itu juga dengar, ya Rasulullah. Orang-orang kaya itu mereka melakukan hal yang sama sebagaimana yang kami lakukan, ya Rasulullah. Nek pengen mereka, Pak. Nek pengen mereka mbok yo rasa melu-melu gitu. Iya toh? Ya. Kalian itu yang kaya-kaya itu, ini bahasa kaya. Sudahlah kalian beramal sebagaimana amal kalian itu, infak memperbanyak, sedekah diperbanyak. Enggak usah ikut-ikut yang kaya-kaya begini loh. Biarkan saja ya. Seperti ini. Sahabat kan tidak mau ketinggalan. Mereka protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kata Rasulullah, yaitulah keutamaan Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Artinya, ikhwan sekalian, kalian tidak boleh iri dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tetapi kalian harus, maksud saya kalian tidak boleh iri dengan apa yang diberikan, harta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kepada orang-orang kaya itu. Berbuatlah kalian, beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian tidak mampu beramal sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang kaya-kaya itu, lakukan ibadah yang kalian bisa mampu untuk mengerjakannya. Kalian tidak boleh iri dengan kekayaan itu. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ikhwan sekalian, dari hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Bahwa ada beberapa kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, dan kebaikan ini hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Maka ketika kita menjadi orang kaya dan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, lakukan kebaikan-kebaikan dari harta itu, kaum sekalian. Tapi kadang-kadang, kaum sekalian, ketika kita dalam keadaan miskin, ekonomi ini seret banget begitu kan, kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti ketika saya kaya, ya Allah, saya akan berbuat sebagaimana si fulan, ya Allah, saya akan melaksanakan ini, ya Allah, infak saya akan saya perbanyak, ya Allah. Tapi ketika dia menjadi orang kaya, apa yang dia lakukan? Lupa dia, Pak. Pas jadi miskin, rajin ke masjid, betul kan? So, paling awal, paling depan. Bisnisnya sudah merangkak 30%, 20%, wes awas. Sudah lupa tuh. Manusia itu kan begitu. Ya. Maka, ikhwan sekali, ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup, jangan lupa ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang sangat besar. Ya. Ketika Allah memberikan kekayaan itu, karena banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya.
dia bisa infak yang lebih banyak ke masjid, kan begitu kan? Ya. Sumbangan ke masjid lebih banyak. Masa sumbangan wong sugih padha karo orang miskin. Kan yo ora patut kan begitu kan. Mobilnya yo 5, sepedanya yo 10. Rumahnya 4 tingkat gitu kan. Nek infak yo 10.000 ke masjid. Ya non sewu apa yo ora isin. Kan begitu ya. Masya Allah. Maka ingat ya kalau sekalian, harta itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ingat pula bahwa ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada orang-orang miskin itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ibunda Khadiijah radhiyallahu anha bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk jannah terakhir dalam keadaan merangkak dia. Padahal Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang sahabat yang sangat kaya raya dan infaknya luar biasa Pak. Itu pun kata Rasul masuk surga terakhir dalam keadaan merangkak. Bahasanya cor-coran harta itu dimakan. Itu saja Pak, masuk surga itu merangkak. Kan begitu? Ketika beliau mendengarkan sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Bunda Aisyah kepada beliau, apa yang terjadi Pak? Wah, langsung impaknya semakin apa? Semakin besar. Subhanallah. Ya. Berarti apa? Apalagi kita nih infaknya yang cerdas. Kita ini pakai 500, 1000 kan. Nek umpama enak lebih kecil mungkin ya. Kalau naik gitu. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf itu seperti itu. Harta itu luar biasa diinfakkan. Itu saat itu merangkak Pak. Apalagi kita nih yang infaknya seperti itu, pengennya surga apa? Surga Firdaus. Tapi infaknya kelontong kelenteng itu. Ya tidak apa-apa ya namanya minta. Tidak apa-apa dengan minta saja sebanyak-banyaknya. Tapi harus jujur dong. Ikhwan fillah rahimani Allah, itulah para sahabat radhiyallahu anhu. Dan dari hadis ini kita juga bisa mengambil faedah ikhwan sekalian bahwa yang namanya berzikir itu adalah amalan yang sangat terpuji dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Walhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Digandengkan itu kan bisa Pak. Ya, kalau digandengkan berarti 3 kali. Kalau terpisah juga pun tidak masalah. Ya. Mungkin ada yang bertanya begini. Ya. Mungkin yang kita hafalkan urutannya kan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Boleh nggak itu? Ya boleh. Kalau digandengkan 3-3-nya boleh nggak? Ya boleh. Terus ada yang lebih mendepankan itu subhanallah, kemudian wallahu akbar, walhamdulillah. Boleh. Berarti kan balik tadi ya Pak ya? Itu juga boleh. Tidak masalah. Mendahulukan takbir tidak masalah, mendahulukan subhanallah tidak masalah. Semua itu boleh. Terpisah-pisah tidak masalah. Subhanallah 33 kali kemudian dilanjutkan alhamdulillah atau Allahu akbar 33 kali secara terpisah juga tidak masalah. Menggabungkan subhanallah wallahu akbar walhamdulillah disambungkan begitu 33 kali yang tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau tidak pikir. Oh jadi ribut nih kan begitu kan? Kan begitu ya Pak ya? Ya. Jika kamu kepala merasa mau diajarkan oleh Rasul begitu kok.
Itu kan kalau yang kita itu kan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, itu kan pelajaran SD dulu kan? Iya kan? Nah ini kan bukan SD lagi toh. Artinya itu juga boleh. Lah kayak ini juga boleh. Yang tidak boleh itu maksudnya tidak benar itu ketika apa? Tidak. Masya Allah. Boleh Pak. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ya kawan sekalian, hati kita bersihkanlah dengan zikir yang seperti ini. Karena hati kita itu kadang-kadang kotor Pak. Untuk membersihkan hati itu ikhwan sekalian, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang itu sulit untuk mendapatkan tausiah, ketika orang-orang itu sulit untuk mendapatkan nasihat orang lain, jangan-jangan hatinya itu sedang kotor. Karena apa? Dia berzikir itu hanya sekedarnya saja, atau dia berzikir tidak masuk ke dalam hatinya sehingga tidak mampu untuk membersihkan hatinya, sehingga mendengarkan tausiah dari orang lain itu sangat sulit untuk dia terima. Hati-hati. Oh dia rajin ke masjid Pak, dia rajin ini dan ini, tapi ketika mendengarkan nasihat dari orang lain, oh hati-hati, ada yang tidak beres, ada yang tidak beres. Kawan sekalian, bersihkan hati kita dengan zikir. Terutama apa ada sholat ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa berzikir. Kan berapa menit Pak? 15 menit ada kan? Oh enggak ada ya. 5 menit ada ya? Enggak ada juga. Ini cepat kilat itu. Dan saya apalagi pakai apa? Pakai tasbih, cepet banget itu. Kalau mau cepet gitu ya Pak ya. Kalau mau cepet ya. Tapi kalau walaupun pakai tasbih, kalaupun apa namanya, kalau santai ya. Jangan mengejar omset Pak. Apa? Bukan omset, apa namanya? Hitungan. Udah santai saja. Subhanallah, alhamdulillah. Kan enggak usah di subhanallah. Udah santai saja istighfar, tasbih, kayak gitu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa. Ya. Maka sekali lagi jangan dipersoalkan tuh masalah-masalah kayak begitu harus mendahulukan ini dan ini. Ya. Kawan sekalian, sebelum saya tutup sudah setengah jam saya berbicara. Kadang-kadang kita ini mempersoalkan sesuatu yang sama. Kadang-kadang kita ini mempersoalkan sesuatu yang memang para ulama itu berbeda pendapat. Masalah zikir kayak begini. Ya. Dan sebelum saya tutup ya kawan sekalian, mumpung saya ingat tentang amalan kuno. Kadang-kadang kan amalan kuno kan kita kan ribut tuh Pak. Ya, ribut gara-gara kayak begini. Ya. Yang nggak kuno ribut, yang kuno ribut. Ada orang yang tidak mau datang ke masjid itu karena kadang-kadang imamnya tidak kunut. Kan begitu. Kan begitu ya Pak. Ada orang-orang juga yang nggak mau datang ke masjid karena imamnya kunut. Masya Allah. Padahal para ulama itu dari dulu itu sudah berbeda, dan mereka saling menghormati. Itu yang lebih utama. Ya, saya sering sampaikan. Perbedaan itu sesuatu yang sangat wajar. Yang tidak wajar itu adalah perpecahan. Persatuan itu hukumnya wajib. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Haram hukumnya berpecah belah. Ya, masuk gara-gara ke batu kan. Kita harus menyesuaikan. Dan selama itu masih dalam ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau saya sholat itu tergantung di masjidnya itu apa. Kunut ya saya kunut, nggak kunut saya nggak kunut. Bukan sekadar dulu saya sebelum mempelajari ilmu ini, ya itu aktif betul sama orang tua. Yang sholat saya di belakangnya. Bid'ah. Ya, kaidahnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ancamannya besar kok. Rokok kan gitu. Kan gitu. Akhirnya saya nggak sholat di belakangnya. Saya pilih masjid yang lain.
Tapi subhanallah ketika kita mengkaji, ternyata para ulama itu berbeda-beda. Akhirnya saya menyimpulkan, ya saya harus kunut ketika berada di belakang imam yang kunut. Kadang orang-orang itu bingung, dulu kok Ustaz Habib kok nggak kunut, saya kok kunut, ini apa ya? Apa Pak Habib sudah berubah? Enggak berubah kayak begini, saya masih kan. Ya itulah, kita harus menghormati perbedaan pendapat di antara mereka. Ya. Yang tidak wajar itu adalah ketika imamnya nggak kunut, jamaahnya kunut, itu tidak boleh itu. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu ada untuk diikuti. Nah imamnya enggak kunut enggak boleh kunut. Imam itu ada untuk diikuti. Kan begitu. Nah imamnya kunut, ya baru imamnya kunut kan begitu. Kalau seandainya di sini ada saya enggak kunut saja. Karena pemahaman dasar saya begitu, tapi saya mau menghormati dan saya akan kunut ketika imamnya kunut. Nah itu saya sering buktikan. Ya, ikhwan sekalian, hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Gara-gara seperti ini kadang-kadang masyarakat kita itu terpecah. Iya kan? Gara-gara begini masyarakat kita terpecah. Sudahlah, itu kan perbedaan pendapat, itu bukan prinsip. Tidak usah membesar-besarkan persoalan-persoalan yang seperti itu. Para ulama saja bisa seperti itu. Mereka bisa bertoleransi antara Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Bisa kok, kan gitu ya, tidak bisa dipersoalkan kan itu kan. Oh ini kan bid'ah, kata siapa bid'ah? Kan ada dalilnya gitu kan. Kalau mau diskusi ayo kan begitu. Tapi diskusi sama ustadz yang paham tentang masalah itu, yo jangan artinya biarlah yang diskusi itu antara ulama dengan ulama kan begitu. Nek kita jamaah ndak paham dalil, ndak usah ngajak diskusi kan begitu kan. Malah nanti pulang dengan malu kan begitu Pak. Sudah kalau tidak tahu ya sudah, tidak usah ngajak diskusi kan begitu kan. Kalau ada diskusi saya tidak tahu, aku tak manut sama ustazku kan begitu kan. Ikhwan sekalian, apakah orang yang ikut sama ustaznya dibilang taklid? Oh belum tentu. Ya, apakah mereka yang mengatakan seperti juga ngerti dalil ketika mereka berbuat seperti itu? Belum tentu. Karena bertaklid kepada para ulama itu itu boleh sambil kita mencari dan ikhwan sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sedikit yang saya sampaikan, setengah jam yang saya sampaikan ini, ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan dan kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.